Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang ikut hadir. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbicara dan bersama dengan surat yang sangat istimewa, hadirin. Surat yang paling akrab dengan kehidupan kita. Surat yang mengisi hari-hari kita. Setelah kita balik ya, satu hari pun kita nggak boleh pisah sama surat ini. Nggak boleh berpisah dengan surat ini. Pisah dengan suami satu hari boleh nggak ibu-ibu? Hah? Nggak boleh? Suami dinas keluar kota 3 hari nggak boleh? Boleh. Masya Allah. Pisah ranjang sama suami 2 hari boleh? Boleh, asal nggak ada masalah. Kan boleh. Ibu lagi hobi tidur di ruang TV kan boleh. Aku nih kayaknya lagi seneng tidur di ruang tamu nih, yang kita pisah dulu lah. Kalau suami izinkan boleh apa enggak? Boleh. Tapi pisah rumah sama surat ini sehari aja enggak boleh, ibu-ibu sekalian. Kecuali ibu-ibu sedang haid, sedang nifas ya. Kalau kita normal, apalagi bapak-bapak gitu ya, nggak boleh. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita nggak bersama dengan surat ini satu hari saja, dalam arti Ustadz alhamdulillah pagi ini aku sholat subuh, tapi kan aku sholat subuh udah 30 tahun nih Pak Ustadz, butuh refreshing lah. Jadi rakaat pertama aku langsung tembak Al-Baqarah, rakaat kedua langsung Ali Imran. Alhamdulillah Pak Ustadz, full tuh Pak Ustadz Al-Baqarah. Kira-kira sholatnya sah apa enggak ibu-ibu? Tapi Al-Baqarahnya selesai loh Bu, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan di rakaat kedua Ali Imrannya full lagi dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Kira-kira salat subuhnya sah apa enggak Bu? Bu, sah apa enggak? Full loh Bu. Kok ibu nggak punya perasaan sih? Pak Ustadz, ini bukan tentang perasaan. Karena Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, nggak ada sholat yang sah tanpa surat Al-Fatihah.
Mendingan rakaat pertama baca inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua Al-Baqarah sampai ayat kedua, tapi sebelumnya baca Al-Fatihah. Waduh, ini surat luar biasa ibu-ibu sekalian. Surat yang harus menjadi soulmate ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Gak bisa kita berpisah dengan surat ini. Bahkan minimal kita bersama dengan sosok ini 17 kali dalam sehari. Allahu Akbar. Ketemu, berinteraksi, bercengkrama minimal berapa? 17 kali dalam sehari. Ibu ketemu sama tukang sayur berapa kali sehari? Ya Allah. Ini 17 kali loh Bu. Kalau nggak sholat ibu nggak sah. Terlepas terjadi khilaf ketika kita sholat jadi makmum di sholat-sholat jahar, apakah kita baca atau tidak. Tetapi secara hukum bagi yang bermadhab mendengarkan bacaan imam, dia tercatat membaca surat Al-Fatihah. Dan itu 17 kali minimum. Kalau kita hanya sholat wajib saja dalam hari tersebut, kalau kita tambah dengan rawatibnya, kita tambah dengan sholat duhanya, kita tambah dengan sholat sunnah wudhunya, jangan witir langsung. Tahajudnya belum langsung witir. Witir kan kata Nabi penutup Bu. Ibu ini langsung pengen witir aja, langsung tidur kayaknya nih ibu nih. Salat sunnah wudhu, tahiyatul masjid tadi ketika masuk ke masjid ya. Belum lagi kalau ingin buat keputusan kita salat istikharah, belum lagi salat-salat sunnah mutlak tuh Bu. Apalagi ini bulan Dzulqa'dah disuruh perbanyak amal ibadah. Lalu pas malamnya qiyamul lail tahajud baru ditutup sama itu, jangan witir langsung ibu-ibu lah. Berapa kira-kira tuh surat bertemu sama kita Bu? Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lucunya Bu ya, udah 17 kali ketemu, 17 kali dalam sebulan atau seminggu? Coba jujur, berapa Kak? 17 kali dalam? Yakin? Tapi masih banyak yang belum kenal. Ya Allah. Masih banyak yang belum akrab. Bu, masuk akal nggak Bu? Ibu punya teman jalan bareng setiap hari dari 20 tahun yang lalu, tapi nggak akrab-akrab. Coba siapa yang punya pengalaman begitu, angkat tangan. Punya teman. Siapa nih Bu? Ibu nggak punya teman. Kesian banget hidup ibu-ibu lah. Bu Mirna sama Bu Erna berteman udah berapa lama? Tuh lihat, duduknya aja bareng, adabnya bareng. Beda sama ibu-ibu sekalian di situ. Yang lain adab ke sana, mereka berdua adab ke situ. Masya Allah. Gitu tuh. Udah berapa tahun dari awal kenalan, masih ingat nggak? Tahun 1800 berapa pertama kali kenalan Bu Erna sama Bu Mirna? Berarti kan mereka berdua udah saling kenal. Tapi ini ada nih, ini kenalan, jalan bareng, minimal ketemu 17 kali dalam sehari, nggak kenal. Kalaupun kenal nggak akrab. Masa sih Pak Ustadz? Iya.
Buktinya ketika ditanya apa makna Maliki Yaumiddin, bengong. Coba Maliki Yaumiddin artinya apa tuh? Yang benar Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Allah Ta'ala a'lam. Padahal udah 25 tahun bareng loh. Apa bedanya kalau kita baca Maliki Yaumiddin dengan kalau kita baca Maliki Yaumiddin? Senyum-senyum aja tuh. Subhanallah. 30 tahun jalan bareng, nggak tahu dia. Allahu Akbar. Temen tuh kalau begitu, Bu, teman bukan? Si ibu nih, Bu, teman bukan tuh kalau begitu, Bu? Hah? Apa? Soulmate? Soulmate? 30 tahun bareng gak kenal. Apa tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Diam tuh, subhanallah. Tapi kenal, ngaku kenal udah 40 tahun. Coba ibu-ibu jalan bareng sama nih surat udah berapa tahun? Coba ibu-ibu. Belum lama. Ini semua mu'alaf semua. Hah? Baru bulan lalu masuk Islam. Hah? Oh, 40 tahun. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Ini PR besar ternyata ya ibu-ibu ya. Kalau yang setahun sekali ketemu lupa nama wajar, masa setiap hari ketemu nggak tahu maknanya, nggak tahu tafsirnya, siapa yang dibalik ghairil maghdubi alaihim, dan siapa sosok-sosok dibalik waladhdallin, terus siapakah pahlawan-pahlawan yang ada di balik ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu tuh, masa nggak ada yang kenal lah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, nggak ada waktu lagi. Kita harus kenalan sama nih surat, harus berinteraksi dengan surat ini. Nggak hanya sekedar ketemu, nggak hanya sekedar dibaca dengan lisan, tapi harus tahu identitas sosok ini dari A sampai Z, minimal inti-intinya. Minimal inti-intinya. Nah, bisa kita cuek, nggak diakuin nanti kita. Ibu akan tersinggung berat nih Bu, stadiumnya nih, tersinggung Ibu. Kalau sahabat Ibu yang selama 35 tahun bersama dengan Ibu gak tahu apa-apa tentang Ibu. Nih, gua beliin mie ayam buat lo, cabenya 3. Emangnya dia nggak tahu ya aku alergi cabe? Kita kan berteman udah 40 tahun. Sedih tuh perasaan, Bu. Gitu, Bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersama surat yang menjadi rukun sholat kita, dan sekaligus surat yang paling dekat dengan kehidupan kita, surat yang selalu menemani hari-hari kita, dan surat ini tidak akan bermanfaat banyak bagi kita kalau kita nggak kenal sama dia, gitu loh. Iya.
nggak kenal sama dia. Kenapa demikian? Karena untuk benar-benar mendapatkan keuntungan yang maksimal, manfaat yang optimal, kita harus berinteraksi dengan surat ini menggunakan hati, bukan sebatas lisan. Dan hati kita nggak bisa kita mainkan jika kita nggak mengenal dirinya. Itu poin yang pertama, Bu. Surat ini adalah surat yang menjadi rukun salat kita. Sah apa tidaknya salat kita. Dan di waktu yang sama, surat ini adalah surat terakrab dengan kehidupan kita. Karena minimal 17 kali dalam sehari kita baca. Dan saya yakin sosok-sosok yang hadir di majelis ini lebih dari 17 kali berinteraksi dengan surat ini dalam sehari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan bersama dengan surat terbaik di dalam Al-Quran. Ya, surat teragung di dalam Al-Quran. Kita lagi bahas halaman 3 dan 4 kalau ingin ditampilkan. Ya, surat terbaik dan teragung di dalam Al-Quranul Karim. Lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dalam hadis Abu Sa'id, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran. Aku pasti mengajarkan engkau sebuah surat, dan surat ini adalah surat terbaik, teragung, tertinggi di dalam Al-Quranul Karim. Lalu apa yang diajarkan Nabi SAW? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, hiya sab'ul mathani. Dia 7 ayat, kata Nabi SAW, yang harus dibaca di setiap sholat. Wal Qur'anul azim alladhi utitu. Di dalam Al-Quran yang mulia, yang agung, yang diberikan kepada diriku. Al-Fatihah, ibu-ibu. Itu surat terbaik, surat termulia, surat teragung. Makanya surat ini yang harus menjadi teman karib kita. Dan Allah udah baik banget sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Surat yang terbaik dikasih yang pendek sama Allah. Ya Allah, kata Nabi cuman 7 ayat, cuman 7 ayat.
Kayaknya Nabi itu tahu aku banget ya. Wong 7 ayat aja nggak kenal-kenal, gimana dikasih 275 ayat? Ya Allah, shock kita nih hadirin. 7 ayat aja kok ternyata iya ya Pak Ustadz. Saya tuh belum akrab sama beliau ini. Itu tuh cuman 7. Tapi 7-7-nya ini itu intisari dari Al-Quranul Karim. Makanya nama lain dari surat ini adalah Ummul Kitab, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Dari rahimnya itu lahirlah ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Inti dari Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin tahu intisari Islam, kuasai surat Al-Fatihah, itu intisari Islam. Adapun Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas itu perincian demi perincian, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Intinya tuh di 7 ayat itu tuh hadirin. Di 7 ayat. Itu hadirin sekalian. Ini surat terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang besar itu mereka punya kesamaan, hadirin. Mereka menjadi pahlawan atau orang-orang besar karena berinteraksi dan bergaul dengan pihak-pihak yang besar juga. Kalau ibu-ibu ingin menjadi muslimah yang terbaik, maka ibu harus lengket dengan surat terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Itu tuh. Jadi ini surat yang apa Bu? Teragung dan terbaik. Hadis di atas dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu yang kedua Bu. Surat ini surat terbaik. Surat yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang surat Al-Fatihah, maka kita berbicara tentang cahaya, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis tersebut, saya nggak bacakan dari awal sampai akhir, ada di halaman 4 dan 5. Tapi dalam hadis Abdullah bin Abbas itu, malaikat berkata kepada Nabi SAW, kata malaikat, abshir, bergembiralah wahai Muhammad, binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepada engkau, dan 2 cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Gembira wahai Nabi.
Karena engkau dapat dua cahaya nih. Dan dua cahaya ini nggak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa dua cahaya itu, Bu? Yang pertama, apa Bu yang pertama? Hah? Bu, yang pertama apa? Hah? Dua cahaya. Yang pertama apa? Yes, Ibu. Hah? Yang pertama? Al-Fatihah. Kok Ibu tahu? Ya kan Ustadz bilang tadi, ya Allah. Pak Ustadz lupa. Itu aja saya udah kasih bocoran, yang nyebut cuma dua. Ibu-ibu ini kurang fokus kayaknya nih. Jadi yang pertama apa ibu-ibu? Kata malaikat, Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua apa Bu? Al-Falak. Belum tepat. Belum nggak apa-apa. Nama juga belajar, harus berani jawab dan harus pede walaupun itu tadi nggak apa-apa lah, maklum. Kalau ibu udah tahu semua, kita tutup aja detik ini, saya mau pulang gitu lah. Ini kita belajar kan karena kita belum tahu nih. Yang kedua kata baginda, kata malaikat tersebut, wa khawatimi suratil Baqarah. Orang ada contekannya juga ada ya? Ada nggak sih ini? Ya Allah, oh nggak ada. Ada? Ada ibu, ya Allah. Masa nyontek aja nggak pinter? Saya agak kecewa sama ibu-ibu nih. Udah ada contekannya juga tuh. Ya nggak ada Al-Falaknya, dibilang salah dari tadi, masih belum move on juga. Kan salah saya bilang Al-Falak, masih dicari itu Al-Falaknya mana? Al-Falaknya kagak ada. Salah tadi. Ibu-ibu lah. Ini udah ada contekannya loh Bu, ya Allah. Ibu-ibu nih. Dari sini saya bisa memahami bagaimana kehebatan suami ibu-ibu sekalian. Berarti sabar banget ngadepin ibu-ibu, Masya Allah, luar biasa. Bersyukurlah punya suami kayak beliau. Yang kedua, penutupan surat Al-Baqarah itu tadi. Jadi ini dua cahaya Bu, Al-Fatihah dan penutupan surat Al-Baqarah. Ibu pegang erat-erat, ini cahaya Bu, cahaya. Ibu bayangkan kalau jam 12 malam mati lampu, terus ibu harus berjalan ke dapur untuk cari lilin. Kebetulan handphone, gadget habis baterainya. Itu kan kita bisa nabrak bangku, bisa nginjak mobil-mobilan cucu atau anak kita yang ada di lantai, bisa nendang remote. Kenapa? Nggak ada cahaya. Itu perjalanan antara kamar tidur kita dan dapur itu nggak enak Bu. Menjadi lebih lambat, menjadi tidak nyaman.
Bahkan mungkin kita terluka, itu tadi, nginjek lego cucu berdarah tuh kaki. Kalau perjalanan antara kamar tidur dan dapur, Bu, rumah ibu berapa hektar sih, Bu? Kamar tidur, dapur tuh. Ya Allah, itu kalau nggak ada cahaya bingung. Padahal cuman harusnya ditempuh dalam beberapa detik. Lalu bagaimana jika kehidupan kita selama puluhan tahun kita jalani tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkinkah kita bisa bahagia? Mungkinkah rumah tangga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah? Mungkinkah kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha? Gak mungkin. Dan dua cahaya besar ini, di samping seluruh Al-Quran adalah cahaya kita, adalah Al-Fatihah dan penutupan Al-Baqarah. Ibu bisa meresapi Al-Fatihah dan penutupan Al-Baqarah, luar biasa, Bu. Cahaya tuh, ibu-ibu. Udah selesai hadisnya? Belum. Lihat penutupan dalam hadis yang berikut, yang baru saja kita bacakan. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'tiyah illa u'titah illa u'titah. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja dari surat Al-Fatihah, dari penutupan surat Al-Baqarah, kecuali apa yang engkau baca akan engkau dapatkan. Allah akan kasih itu yang kita minta. Allah akan kasih yang kita baca. Allahu Akbar. Tapi dengan syarat, ibu-ibu dan bapak-bapak. Apa syaratnya? Hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan mengabulkan, memberikan, mengijabah doa atau apa yang kita baca jika doa tersebut bersumber dari hati yang lalai, ghafil, lalai, lahin, gak serius, gak fokus. Jadi Allah gak akan kabulkan. Dua ayat tersebut tuh cahaya Al-Fatihah, cahaya penutupan Al-Baqarah, cahaya. Tapi kalau ibu nggak paham, ibu nggak ngerti, akhirnya karena ketidakpahaman kita nggak bisa kita hayati, nggak bisa kita ungkapkan dari lubuk hati. Maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu surat ini begitu istimewa dan harus kita pelajari. Apalagi jumlahnya cuma 7 ayat saja, nggak ada alasan.
ibu nggak khatam Al-Baqarah, tafsirnya mungkin diterima alasan ibu di hadapan Allah. Tafsir Ali Imran nggak khatam, mungkin Allah terima. Tapi kalau Al-Fatihah nggak khatam, gimana ceritanya itu, Bu? Ini harus ditekankan. Dan pada kesempatan ini dan beberapa pertemuan berikutnya, karena ini harus berseri, Bu, nggak bisa sekali pertemuan, kecuali kelarnya jam 5:30 nanti. Ibu sanggup? Sanggup, benar, Masya Allah. Karena ibu sanggup dan saya nggak sanggup, tetap kita jam 11 selesai, ya. Tapi kalau ibu mau bertahan sampai 5:30 nggak masalah. Dan pada kesempatan seri ini kita akan mengikuti tuntunan seorang ulama besar, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika mengurai hidayah-hidayah di dalam surat Al-Fatihah dalam kitab beliau Min Hidayati Suratil Fatihah. Di antara hidayah-hidayah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, kita akan menggunakan kitab ini dengan aktualisasi bahasa dan penyampaian. Kita nggak akan baca satu demi satu. Kita akan bicara inti-inti yang disampaikan oleh beliau. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena kita menggunakan kitab beliau, maka perlu ibu-ibu ketahui, metode kita bukan mengkaji tafsir Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bukan itu. Kita nggak mengkaji tafsir dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kita menggunakan pendekatan lain, sehingga memperkaya khasanah ilmu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita akan membedah surat ini dari sisi hidayah. Makanya kan judul bukunya Min Hidayati Suratil Fatihah. Di antara hidayah-hidayah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Lalu diberi judul di poster kajian, hidayah yang bertabur di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu penekanan kita dalam seri ini, bukan membahas tafsirnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Di sini udah pernah dikaji belum tafsir surat Al-Fatihah? Udah deh berarti. Alhamdulillah, beban hidup saya berkurang kalau begini ceritanya. Ya bagus deh. Berarti kita tutup saja kajian kita. Udah benar, Bu? Apalagi beliau yang mengkaji udah komprehensif udah. Ibu berarti dari tadi pura-pura ya? Iya. Kalau begitu berarti seri ini fungsinya untuk memperkaya. Karena secara pendekatan tafsir ibu udah belajar. Kita gunakan pendekatan yang lain sehingga nanti ilmu kita semakin komplit dan kita bisa jadikan ilmu kita tersebut sebagai benteng kita di tengah-tengah fitnah kehidupan ini dan senjata kita
untuk menghadapi musuh-musuh yang ingin merusak iman dan ketakwaan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin yang pertama. Di halaman 7. Poin yang pertama di halaman 7. Al-istishfa bil Fatihah. Berobat dengan surat Al-Fatihah. Meminta kesembuhan kepada Allah melalui surat Al-Fatihah. Itu, Bu. Jadi di antara hidayah yang tertabur di dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini obat yang sangat mujarab, ibu-ibu. Sangat mujarab. Makanya kan di antara nama surat Al-Fatihah apa, ibu-ibu? Benar tuh, benar. Dapat dari mana? Nama di antara nama surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyatus Syafiyah. Nah, itu, Bu. Al-Kafiyatus Syafiyah. Ayo. Yang udah khatam surat Al-Fatihah sama beliau siapa? Angkat tangan. Apa artinya Al-Kafiyah Syafiyah? Tadi katanya udah ngebelajar, sekarang belum deh Pak Ustadz, kayaknya belum tuh. Kayaknya surat lain tuh Al-Ikhlas tuh kayaknya tuh. Ibu-ibu ngeles aja. Al-Kafiyah, apa arti Al-Kafiyah? Kafa, yakfi, cukup gitu loh. Kata sebagian kalau maksudnya surat ini cukup untuk segala bentuk kesedihan, al-gham. Wasyafiyah, obat penyembuh segala penyakit. Atau digabungkan, jadi segala penyakit cukup disembuhkan oleh Allah melalui surat ini, itu juga bisa maknanya. Jadi segala bentuk kesedihan, penyakit itu cukup dengan surat ini Allah sembuhkan. Al-Kafiyah Syafiyah. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita baca bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh tuh? Itu tadi jawabannya, karena kita berinteraksi dengan surat ini selama ini nggak pakai hati, pakai lisan aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu aja. Dan terkadang pakai lisan pun juga masih salah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih ngalamin ya. Gimana mau disembuhkan sama Allah lah? Gak pakai hati, yang ada pakai lisan. Lisannya juga masih ada kesalahan. Hadirin yang dirahmati, makanya ada salah satu
syekh di Riyadh dulu, saya dengar beliau bilang gini, ibu-ibu sekalian, kata beliau, saya ingin tanya kepada kalian tanpa ada maksud apapun, tanpa ada maksud meremehkan orang, tapi kalau kalian lihat mayoritas umat Islam hidupnya sehari atau tidak, itu beliau tanya tuh di kajiannya. Kalau ibu duduk di kajian beliau, jawaban ibu-ibu apa? Mayoritas umat Islam tanpa ada maksud merendahkan, karena bisa jadi kita bagian dari mereka juga, hidupnya sehari-hari di atas petunjuk apa tidak? Ibu-ibu, sehari-hari kebanyakan yang pakai hijab lebih banyak atau yang nggak pakai hijab lebih banyak? Ya udah gitu aja misalnya, salah satu parameter kan ya. Nah, padahal kata beliau mayoritas mereka masih sholat, berarti setiap hari mereka baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, doa. Dan Allah katakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan, dalam surat Ghafir 60. Tapi kenapa nggak dikabulin dalam masalah ini, padahal mintanya tiap hari? Paham ibu-ibu tanda tanya besarnya? Kenapa nggak dikabulin? Harusnya kan mayoritas tuh di atas petunjuk. Itu tadi, yang sholat tapi belum berhijab banyak apa sedikit? Banyak. Harusnya kan kalau dia ihdinas siratal mustaqim langsung dikasih pakai tuh. Betul nggak ibu-ibu? Kata beliau alasannya hadis tersebut, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa yang lahir dari hati yang lalai dan tidak fokus, tidak serius. Baca sih tapi hanya lisan. Makanya ba'da sholat ya begitu-begitu lagi. Kembali, yang pertama, di dalam surat Al-Fatihah ada kesembuhan bagi penyakit-penyakit kita. Nama surat ini adalah Al-Kafiyatus Syafiyah, yang mencukupkan dan yang menyembuhkan. Artinya Allah menyembuhkan dengan surat ini. Hadirin, penyakit apa yang disembuhkan dengan surat Al-Fatihah? Kata para ulama, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, penyakit hati, jiwa, dan penyakit tubuh dan fisik serta badan, dua-duanya bisa disembuhkan dengan surat Al-Fatihah. Bisa tuh, asal kita bisa ngeresapi. Adapun untuk penyakit hati, ini dulu yang diulas karena ini yang paling penting. Itu surat Al-Fatihah manjur banget untuk mengobati penyakit-penyakit hati, Bu. Penyakit ria, nggak ikhlas, semua deh. Hasad, hubbu dunia, dan ya ayat yang ditekankan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini. Dan sebelum beliau ada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ayat ini Bu, ini benar-benar obat untuk penyakit-penyakit hati. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kathirun ma kuntu asma'u Ibn Taimiyah yaqul, aku sering banget dengar guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, iyyaka na'budu adalah obat untuk penyakit-penyakit riya dan ketidakikhlasan. Wa iyyaka nasta'in adalah obat dari penyakit kesombongan. Itu tuh. Iyyaka na'budu obat untuk penyakit apa? Riya, gak ikhlas tuh. Semuanya tuh iyyaka na'budu tuh obatnya. Dan iyyaka nasta'in obat untuk apa? Kesombongan. Ibu-ibu tahu nggak akar dari semua dosa itu apa? Akar dari semua dosa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan akar dari semua dosa itu, atau akar-akar ya, induk-induk dari berbagai macam dosa. Di sebuah kesempatan beliau sebutkan 3, di kesempatan yang lain beliau sebutkan 3 juga, tapi 3 ini sebenarnya mengarah ke muara yang sama. Yang pertama dulu kita katakan, kata Ibnul Qayyim, akar induk dari segala dosa dan kemaksiatan itu yang pertama sombong, Bu. Apa, Bu? Sombong. Lalu kata Ibnul Qayyim, kenapa dikatakan induk dari segala dosa? Karena sombonglah yang membuat atau yang melahirkan kemaksiatan pertama kali di alam semesta. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong tuh. Aba wastakbara, iblis enggan, iblis sombong dalam ayat surat Al-Baqarah. Sombong. Makanya induknya dosa itu sombong. Itu yang pertama. Yang kedua apa induk dosa? Apa, Bu? Al-hirs, ambisi. Ambisius, seorang ambisi yang melampaui batas terhadap fasilitas, terhadap kenikmatan, terhadap harta. Lalu kata para ulama, kenapa dijadikan induk? Karena virus inilah yang membuat Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi lalu keluar dari surga. Itulah. Makanya kan kita sering, dia mau cari apa lagi sih? Semua udah ada. Ini jangankan dia. Ini emang kita udah punya DNA-nya tuh, Bu. Ambisius tuh besar terhadap fasilitas ya. Deh. Dulu waktu belum punya kendaraan, ya Allah, Bu, itu naik sepeda ontel digonceng suami bahagia banget tuh, Bu. Oh, senang. Tapi puas sampai di situ? Enggak. Punya uang lagi beli motor bebek,
gitu. Seneng naik motor bebek tuh Bu. Udah. Cukup sampai di situ? Enggak. Dapat uang lagi, beli apa Bu? Hah? Beli apa Bu? Habis roda 2, roda berapa? Ya roda 3 dulu dong, masa langsung roda 4? Gimana sih ibu-ibu ini ibu-ibu lah. Baru roda 3, roda 4. Oh itu naik Avanza udah seneng banget rasanya Bu, karena duitnya baru sampai Avanza. Begitu nambah lagi, kayaknya Avanza nih balancingnya kurang oke deh, yang kita cari yang lain aja yuk. Di Presiden kan di Istana Bogor mainannya Kijang tuh, yang gimana kalau kita beli Innova aja? Masya Allah, beli Innova tuh. Habis Innova naik lagi Bu. Terus tuh ambisi. Itu kalau yang halal masih oke. Nih nanti kalau nggak ditahan tuh nanti jatuh ke yang haram Bu. Jatuh ke yang haram. Hirs tuh Bu. Ambisi duniawi kita nih besar Bu. Ambisi duniawi kita besar. Bisa lari ke harta, bisa lari ke wanita kalau laki-laki, bisa lari ke aksesoris, tas buat ibu-ibu, kan? Itu Bu. Boleh nyebut merek nggak sih di sini? Boleh ya, ini kan bukan kajian. Itulah ibu-ibu. Oh dulu tuh kalau udah punya tas, ibu pakai tas merek apa sih Bu? Kalau udah beli tas doa tuh Bu, Kipling, bahagia banget tuh Kipling ini. Tapi kalau punya uang, aduh kayaknya Kipling kurang oke deh. Kayaknya kita cari belum LV Bu, LC dulu, Longchamp. Itu kan favoritnya ibu-ibu kajian kan, Longchamp tuh Bu. Itulah. Baru dari Longchamp naik terus tuh Bu, gitu. Nanti naik lagi, L-nya masih sama, tapi huruf belakangnya mulai beda, yang identik dengan warna coklat, gitu ya. Atau pakai yang double G itu, gitu Bu. Nanti klimaksnya kulit tubuh buaya deh Bu, yang hak kapital besar itu, gitu ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, ada itulah Bu lah. Itu hirs tuh Bu, hirs Bu. Itu induk tuh, hati-hati. Bukan nggak boleh ibu beli barang branded, ada harga ada barang memang. Kalau kita mau awet harga harus mahal, tapi kan nggak perlu koleksi sampai 75 tas di rumah Bu. Ibu gitulah. Lalu yang ketiga apa? Induk dari penyakit. Kata Ibnul Qayyim, induk dari penyakit itu al-hasadu. Al-hasadu bukan rosyadu Bu ya. Bahaya tuh al-hasad. Hasad. Ya. Kenapa dikatakan induk dari dosa? Karena gara-gara hasad telah lahir maksiat pertama di muka bumi ini. Anak Adam, Qabil, Habil tuh hasad Bu.
Jadi maksiat pertama di alam semesta, iblis, sombong. Lalu yang membuat keluar dari surga al-hirs. Terus yang ketiga hasad. Masya Allah, ibu-ibu. Oh, ini 3 penyakit ngeri-ngeri semua pula. Nah, di kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan juga tentang induk maksiat dan induk kesalahan, dari yang terkecil dan yang paling besar. Dan bukan 3 di atas yang beliau sebutkan, tapi nanti kita akan lihat ternyata muaranya sama. Yang pertama apa? Kata Ibnul Qayyim. Kata beliau, usulul ma'asi kulliha kibariha wa sigariha thalathah. Induk dan akar maksiat dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu 3 muaranya. Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hati ini bergantung kepada selain Allah. Itu. Hati ini bergantung kepada selain Allah. Hati ini bergantung kepada manusia, bergantung pada perusahaan. Salah satu yang menyebabkan banyak ibu-ibu atau wanita nggak berhijab, kenapa? Karena nggak boleh sama tempat kerjanya. Kenapa kok takut banget? Hatinya udah bergantung pada tempat kerja. Hatinya udah bergantung sama tempat kerja. Hatinya sudah bergantung sama profesi. Kenapa banyak banget wanita nggak suka dan benci banget sama poligami? Karena hatinya sudah bergantung kepada selain Allah. Kepada siapa? Suami. Itu kan. Akhirnya walaupun ngaji belasan tahun, tingkahnya kayak anak-anak aja udah. Kalau suami kawin lagi, pasang status lah, inilah, marah-marah lah. Itu hati udah bergantung kepada selain Allah. Itu poinnya, Bu. Benar nggak, Ibu-ibu? Iya, kalau hati bergantung sama Allah, lo mau kawin ke, lo mau kecebur ke, bukan urusan gua gitu. Yang penting ada Allah gitu. Itu hati udah bergantung sama makhluk tuh, Bu. Sudah bergantung sama makhluk. Lihat ya, para ulama tuh dalam banget loh, Bu, menjelaskan tuh. Dan nanti ini mentoknya ke kesyirikan, Bu. Kalau udah hati bergantung kepada makhluk, jatuhnya syirik. Jadi orang macam-macam diujinya, Bu, tergantung kelemahan kita masing-masing. Ada yang diuji bergantung sama suami, ada yang kalau yang sudah married, yang single parents bergantung sama pekerjaan. Kalau gue nggak kerja, nanti anak gue mau makan apa nih? Akhirnya dia nggak yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang bergantung sama harta, ada yang bergantung sama komunitas, gitu loh. Karena dia berpikir gengsinya kalau dia gabung sama grup arisan tersebut. Jadi udah bergantung tuh hati. Gitulah ibu-ibu sekalian. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa ta'atul quwwatil ghadabiyah. Induk maksiat yang kedua adalah mentaati
letupan amarah. Mentaati letupan amarah. Makanya Nabi katakan la tagdob, jangan marah. Dalam riwayat la tagdob walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Kayaknya udah pada hafal-hafal ya. Tapi kenapa masih suka marah sama suami kalau di rumah? Masih suka marah sama anak? Wah, pokoknya kalau disuruh la tagdob walakal jannah Pak Ustadz gitu. Tapi suami telat pulang aja, lupa tuh ayat tuh, lupa tuh hadis aja, lupa deh. Ya Allah, kesian deh. Kenapa Nabi kasih kalimat yang sangat simpel? Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah induk akhlak yang mulia gitu loh. Jangan marah itu salah satu induk akhlak yang mulia. Karena dari berawal dari marah dan letupan amarah yang nggak terkontrol, orang tuh melakukan segala hal, Bu. Udah. Cacian, makian, gibah, fitnah, itu kan karena marah juga. Ngebunuh. Itu, Bu. Ngebunuh. Marah tuh, Bu. Gitu loh. Kufur nikmat sama suami, marah. Emang sih suami kita yang salah, suami kita zalim sama kita. Tapi kalau kita turutin itu letupan amarah, nanti kita juga jatuh juga kufur nikmat. Biarin aja Pak Ustadz. Loh nanti masuk neraka Pak Bu. Biarin aja masuk neraka. Yang penting suamiku masuk neraka juga nggak? Iya bisa juga. Ya udah nggak apa-apa lah Pak Ustadz gitu. Jadi udah saking sebelnya, pokoknya harus marahin suaminya. Ibu-ibu yang udah kajian nggak boleh gaya begitulah. Jadi letupan amarah itu kalau dituruti itu efeknya domino tuh, trickle down efeknya itu parah. Udah bisa kemana-mana gitu loh. Semua diomelin tuh, Bu. Semua diomelin. Semua. Gara-gara marah sama suami, anak kena semprot. Iya nggak, Bu? Iya. Tukang ketoprak kena semprot. Iya, depan rumah tuh. Ini ngapain sih nongkrong depan rumah gua? Kan yang beli tetangga. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Tetangga kena semprot karena mobilnya parkir dekat rumah kita. Marah semua diomelin deh. Masya Allah deh. Gitu ibu-ibu. Amarah nih, marah. Jadi ini induk nih, Bu, induk. Nah sama kan Qabil Habil juga kan marah tuh. Kesel deh, kok yang diterima korbannya saudara gua bukan gua. Marah deh. Yang ketiga apa ibu-ibu sekalian? Yang ketiga, wal quwwah syahwaniyah. Induk yang ketiga adalah nafsu yang menggebu itu, atau syahwat yang menggebu-gebu itulah. Itu, Bu. Syahwat. Itu pokoknya kalau udah syahwat main udah kontrol. Kalau syahwat main itu enggak terkontrol lagi orang. Larinya kata para ulama ke fawahish, ke perbuatan keji, selingkuh, zina, nanti homoseksual, bisa lari ke biseks juga lah, penyimpangan seksual yang lain itu karena syahwat yang menggebu. Gibah, syahwat tuh, Bu.
Nafsu, nafsu apa? Nafsu bicara. Oh, jangan salah. Emang nafsu cuman seksual aja? Bicara nih, nafsuin bu. Apalagi bu. Loh, bukan saya yang bilang. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, masih ingat hadis Bukhari, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok yang paling atas. Apa yang paling atas bu? Ya ibu diam, udah ngaku aja bu. Yang paling atas itu lisannya, paling susah dikendaliin gitu dah. Paling suka ditahan gitu dah. Susah tuh wanita tuh, paling susah jaga lisan. Sekarang nambah lagi lisan sama jempol. Itu jempol tuh orang bisa left group gara-gara apa? Jempol. Kenapa lo left group? Gue tersinggung sama ketikannya dia. Tuh jempolnya nggak belajar dulu ya? Cuman telunjuknya doang yang masuk SD gitu katanya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya bahaya nih, nafsu bicara. Gitulah. Itu tuh induk tuh, nafsu. Nafsu gitu. Nafsu yang menggebu-gebu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 usul ini itu Al-Imam Ibnul Qayyim ambil dari surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Itu. Dan orang-orang yang tidak beribadah atau berdoa kepada dan orang-orang yang tidak berdoa atau beribadah kepada selain Allah atau tidak menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah yang lain, hanya beribadah kepada Allah. Itu apa? Itu yang pertama tuh, hati bergantung kepada selain Allah. Kalau hati udah bergantung kepada selain Allah, nanti beribadah kepada makhluk, kepada pihak tersebut. Nah, orang-orang beriman, mereka nggak berdoa kepada selain Allah, nggak beribadah kepada selain Allah. Terus yang kedua, tidak membunuh jiwa yang tidak dibenarkan dan tanpa hak. Kenapa terjadi pembunuhan? Amarah, kata para ulama. Larinya tuh ke amarah. Terus yang ketiga, wala yaznun, dan tidak berzina. Kenapa terjadi zina? Syahwat. Gitu hadirin. 3 hal ini digabungkan dalam satu ayat, itu tanda bahwa sebaliknya adalah induk-induk kemaksiatan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ada berapa induk bu? Dan penjelasan tadi itu disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi ada 6 induk ya, yang di kesempatan pertama beliau bilang apa yang pertama bu? Sombong, terus hirs atau ambisi yang melampaui batas, yang ketiga hasad, yang di kesempatan kedua hati yang bergantung kepada selain Allah, terus yang kedua amarah yang meletup yang ditaati, dan yang ketiga nafsu yang meledak atau yang nafsu. Nah, sebenarnya kan ibu-ibu sekalian nggak bertentangan. Kenapa nggak bertentangan? Karena
orang yang marahnya, orang yang mentaati amarahnya, orang yang mentaati amarahnya dan yang syahwatnya meletup-letup, itu sebabnya karena ambisi duniawinya besar, gitu loh. Ambisi duniawinya besar. Ketika ada orang bawa kabur duit ibu 250 juta, ibu marah apa enggak? Marah enggak? Marah. Kenapa marah? Kira-kira kalau di Jakarta jadi apa tuh orang? Uang gara-gara 20.000 bisa saling nusuk, bu, betul nggak? Ini 250 juta. Bu, saya ingin tanya, kalau orang ambisinya akhirat, kira-kira kalau ada orang bawa kabur 250 juta, dia marah nggak? Kenapa nggak marah? Karena nggak ada yang hilang. Karena tuh duit 250 juta akan balik lagi ke dia, cepat atau lambat. Kalau nggak di dunia, dibalikin di akhirat, pakai dalam bentuk pahala. Kenapa ibu marah-marah? Wong dia mau transfer pahala dia sebanyak 250 juta. Terus buat apa ibu marah? Jadi ada kaitannya nggak dengan emosi amarah dengan ambisi dunia, bu? Ya sih, bu. Karena kan yang ngomong saya, kenapa yang capek ibu-ibu? Harusnya saya yang capek, saya ngomong dari tadi. Bu, ada hubungannya nggak? Nggak bisa ngontrol marah sama ambisi dunia? Ada, erat tuh kaitannya. Marah tuh duniawi kita kental, kecuali kalau marah karena Allah. Tapi marah karena Allah tuh positif, punya hati, nggak mungkin buat jantungan. Kalau udah ngundang penyakit macam-macam, tuh marahnya nggak sehat udah. Jadi marah itu karena itu. Mohon maaf Pak, harga saham kita anjlok di bursa. Gimana sih Anda? Nah itu kan duniawi lagi itu. Gitu lah. Ada ibu-ibu punya butik atau toko online, 3 bulan ini berantakan semua penjualan karena saingan banyak. Marah dia. Kalian kerja nggak becus. Nah, ini kan berarti kan ada ambisi dunia, ibu-ibu. Al-hirs. Betul nggak ibu-ibu? Suami ngerendahin ibu, gitu loh. Orang lagi marah, ibu direndahin. Ibu marah nggak direndahin suami? Ya marah Pak Ustadz. Kenapa marah? Harga diri saya Pak Ustadz. Harga diri di mana, Bu? Di dunia apa di akhirat? Bu, harga diri di dunia apa di akhirat? Kalau orang marah di dunia, berarti dunia lagi, Bu. Kalau harga diri akhirat, buat apa marah? Makanya Asia nggak pernah marah-marah, Bu. Asia nggak pernah marah-marah. Jadi itu poinnya. Terus syahwat kan duniawi lagi, Bu. Syahwat, Bu, ya kan? Syahwat duniawi bukan, Bu? Iya, jelas lah. Jadi itu induk-induk dosa atau maksiat. Jelas ini ibu-ibu? Jadi yang pertama, 3 yang pertama induk dosa maksiat apa? Sombong, terus
al-hirs, ambisi dunia yang besar. Terus yang ketiga, hasad. Di kesempatan berikutnya yang pertama apa? Hati bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, apa bu yang kedua bu? Aduh, ya mengikuti amarah yang meledak-ledak. Yang ketiga, nafsu, syahwat yang menggebu-gebu, meletup-letup. Sekarang bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengobati induk-induk dosa tersebut, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitulah. Udah bu, udah jam segini saya mau pulang. Udah jam 11, kita buka sesi tanya jawab. Kita akan bahas di seri berikutnya bagaimana Al-Fatihah mengobati induk-induk dosa tersebut. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Ya, barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Pertanyaan mohon diestafetkan. Saya mau kasih ke siapa nih kalau gitu? Saya aja ya. Pertama, bagaimana caranya menjaga istiqomah hati agar selalu mampu bergantung hati kepada Allah? Contoh, menitipkan penjagaan Allah yang maha luas atas kesehatan dan keamanan anak yang berada di pesantren. Yang kedua, jika ayat 5 Al-Fatihah bisa mengobati sifat sombong, mohon penjelasannya bagaimana Ustadz? Ya, penjelasannya pertemuan ke depan. Oh, ini udah dibilangin nih, Bu. Tapi nggak apa, ini semangat nih, semangat thalabul ilm luar biasa. Bu, gimana menjaga keistiqomahan hati? Menjaga hati itu yang pertama dengan terus belajar, Bu. Ibu harus belajar terus, harus datang ke kajian. Karena hati ibu itu tergantung apa yang ibu lihat dan apa yang ibu dengar. Kalau yang ibu dengar dan ibu lihat negatif, hati jadi negatif. Kalau yang ibu dengar dan ibu lihat itu kebaikan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ibu jadi positif. Jadi kalau ibu ingin jaga hati, nggak boleh banyak absen dari kajian. Absen tuh sekali-sekali aja. Kalau perlu nggak absen-absen. Ustaz, tapi saya ada tugas, baru bisa datang, kajiannya udah tinggal 10 menit lagi. Walaupun tinggal 1 menit datang tuh, siapa tahu hidayah buat ibu di 1 menit terakhir tersebut. Bisa. Jadi harus datang ke kajian. Terus niatnya ikhlas, cari kebenaran. Jangan niatnya jualan. Iya, walaupun jualan boleh, tapi jangan jadi niat primer gitu loh, Bu. Jangan jadi niat primer. Ya, jadi ibu-ibu harus ngaji, Bu. Hati ini tergantung apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat, gitu. Semuanya gitu, Bu. Kalau manusia kan lemah, Bu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tuh lemah. Di antara kelemahan manusia, dia sangat lemah dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ibu penasaran sampai bela-belain nyobain restoran yang baru buka. Kenapa tuh, Bu? Karena denger kan. Ternyata pas nyoba biasa aja tuh. Enakan bakso Mang Udin gitu katanya. Tapi kan karena populer di mana-mana, kita jadi melangkah tuh, Bu.
Betul nggak ibu-ibu? Jadi pastikan yang kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kita dengar ayat-ayat Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi, hati kita insya Allah akan baik. Yang kedua, di samping datang kajian, jaga pergaulan. Jaga teman-teman dekat. Jaga teman-teman dekat. Karena kajian 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau 22 jamnya lagi ibu bergaul dengan orang-orang yang sakit hatinya, ya terkontaminasi lagi. 22 jamnya ibu gak bergaul dengan orang-orang yang lisannya tajam, ya rusak lagi tuh hati. Bergaul sama yang gak sholat, ya berantakan lagi bu. Paling gak ibu nunda-nunda nanti. Jadi pergaulan tuh dijaga. Sebagaimana hadis penjual parfum dan pandai besi. Gitu bu. Terus yang ketiga, diamalin tuh ilmu bu. Kalau nggak diamalin ya nggak ada perubahan juga hati kita. Diamalkan. Jadi dapat ayat diamali, dapat hadis diamali, gitu bu. Makanya belajarnya pelan-pelan, jangan semuanya dikejar, nanti kerepotan pengamalannya, kan tanggung jawab tuh bu. Ada salah satu ulama salaf itu ngelihat seorang jamaah yang di mana-mana dia ada. Terus ditanya, emangnya Anda amalin semua yang Anda datangin? Ya nggak bisa juga sih. Kenapa Anda semangat menambah hujah Allah terhadap Anda pada hari kiamat? Itu kan ilmu tuh amanat, harus diamalin. Jadi nggak ngaji dosa, ngoleksi ilmu nggak diamalin dosa juga, gitu. Jadi harus bertahap, gitu. Kalau nggak dosa tuh bu. Kan pertanyaan di hari kiamat apa? 2 kan. Dalam hadis Tirmidzi tentang ilmu. Wa an ilmihi fima amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Lalu yang kedua, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Begitu. Jadi bukannya tanpa resiko nih, beresiko. Makanya harus bertahap pelan-pelan dan mulai yang pondasi-pondasi dulu gitu loh. Ibu ngaji itu mulailah dari pondasi itu ya ibu-ibu ya. Jangan mulai dari bab 22 pendahuluan sampai bab 21-nya belum pernah baca, ya bingung ibu-ibu. Dan pondasinya itu apa? Iman, akidah, tauhid kepada Allah, masalah hati, gitu bu. Pondasi itu harus kuat bu. Pondasi harus kuat ya ibu-ibu. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam itu seperti bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Dibangun, bangunan tuh Islam bu. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Iya ada juga satu tubuh ada. Tapi yang sih kalbunyan, satu bangunan. Gitu. Nah bangunan itu pondasinya harus kuat. Karena kalau pondasinya nggak kuat, rapuh,
walaupun terkesan keren, bagus, indah, itu nggak bermanfaat juga, Bu. Gitu loh ibu-ibu sekalian. Jelas nih ibu-ibu. Jadi itu yang terpenting. Ibu tahu gedung di daerah dekat-dekat Cawang itu nggak, Bu? Yang sampai sekarang nggak ada penghuninya. Tenang, Bu. Ya, saya nggak nyebut nama ya, ibu yang nyebut nama. Bu, kalau ibu tinggal daerah mana, Bu? Tinggal daerah mana? Harga tanah di daerah situ mahal nggak? Kalau ibu dikasih 3 lantai, lantai 11, 10, 9, lalu disulap furniturnya sesuai dengan apa yang ibu inginkan, 3 lantai itu, Bu. Bukan 1 lantai, 3 lantai. Oh, kitchen setnya kesukaan ibu-ibu, terus bathtubnya kesukaan ibu-ibu, semuanya keren. Mau pindah nggak ngomong-ngomong? Kan dapat gedong, Bu. Oh, gedong loh, bukan gedung lagi, gedong. Hah? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Pak Ustadz itu kan kayaknya miring ya, atau Pak Ustadz ya? Iya, kan pondasi itu, Bu, berarti. Tapi kalau gedung itu dilihat dari jauh bagus nggak, Bu? Bagus. Ternyata kalau pondasinya kuat, kita nggak nyaman. Bu, ibu ya nggak usah tinggal sana deh. Survei aja ke sana, mau naik nggak? Dipaksa. Itu udah sampai lantai 9 tuh, udah kita pulang aja yuk, pulang aja yuk, pulang aja yuk. Nggak enak nih, nggak nyaman nih. Nah sama orang tuh, kalau langsung bicara hal-hal besar tapi pondasinya nggak kuat, kesannya dari luar tuh luar biasa. Tapi kalau ibu udah deket atau berinteraksi sama dia, nggak nyaman, Bu. Nggak nyaman. Jelas ini, ibu. Jadi bangun itu secara pelan-pelan. Makasih. Jika kita disakiti, dikhianati, atau dikecewakan, oh nih dalam nih kayaknya, Bu. Dan kita berdoa untuk keburukan orang yang menyakiti kita agar Allah membalasnya. Salahkah Ustadz? Kan doa orang yang terzalimi mudah diijabah. Salah nggak, Bu? Enggak. Gimana ya salah? Enggak salah dong. Tapi ibu baik-baik semua kayak di sini ya. Bener tuh, Bu, nggak salah. Bener tuh salah. Ini salah nggak? Nggak salah, boleh, itu hak kok. Kan kata Nabi kepada kepada Mu'adz ya, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati itu doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada batas, tidak ada tabir, tidak ada tembok antara doanya dengan Allah, artinya diijabah sama Allah. Boleh nggak berarti? Boleh, tetapi bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik ibu maafkan. Ibu maafkan. Dan ibu balas yang buruk dengan yang baik. Pak Ustadz, tapi kan dia udah khianatin saya. Enak banget dia. Saya ingin tanya sama Bu, rencananya setelah ibu meninggal, rencananya pengen masuk surga apa neraka? Nggak, jujur aja, jujur. Surga. Nah, kalau ibu memang rencananya pengen masuk surga, yang neraka ada? Nggak. Bagus. Kalau ibu pengen masuk surga, maka ibu buka surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama antara yang baik sama yang buruk. Nggak sama, kata Allah. Pasti beda tuh, Bu. Orang baik, orang buruk beda, nggak mungkin disamain sama Allah.
Terus kelanjutannya apa? Idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik atau yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena bisa jadi orang yang hari ini jadi musuh Anda besok jadi teman akrab karena sikap Anda demikian. Tapi gampang apa susah tuh balas yang buruk dengan yang baik? Susah aja atau susah bingit, Bu? Kalau gitu ibu harus baca lagi ayat ke-35. Allah katakan, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Gak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi ini amalan spesialisasi orang sabar. Yang gak sabar gak bisa. Gak bisa tuh. Hanya orang yang sabar yang bisa. Terus yang kedua apa? Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali, salah satu tafsirnya nih Bu ya, kecuali calon penghuni surga. Jadi hanya orang yang menjadi calon penghuni surga yang bisa tuh balas yang buruk dengan yang baik. Yang rencana masuk neraka nggak bisa. Lagi-lagi, ibu rencana mau masuk apa nih Bu? Udah gitu aja deh ya. Udah deh. Idfa billati hiya ahsan. Jelas nih Bu. Abisan dia nggak bayar hutang saya Pak Ustadz. 500 juta dia bawa kabur. Terus ibu mau doain apa? Kalau ya biar dia sengsara aja dunia akhirat. Kenapa emang dia nggak bayar? Katanya nggak punya duit. Ya semakin ibu doain dia sengsara, semakin nggak dibayar. Ibu doain dia banyak duit, biar bayar gitu harusnya lah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah dizalimi oleh seseorang. Saya tidak dendam, tapi yang dendam, yang marah justru ibu saya. Sampai sekarang beliau masih marah pada orang tersebut. Walaupun berkali-kali saya bilang nggak apa-apa. Bagaimana cara memberikan nasihat ke ibu saya biar hatinya lebih adem karena beliau sudah sepuh. Iya, terima kasih. Yang pertama ini pelajaran. Nggak semua masalah perlu diketahui oleh orang tua kita, apalagi orang tua kita udah tua, ya orang tua kita udah tua, ya deh cocok deh. Orang tua kita udah muda nggak cocok ya, karena apa kecerdasan emosionalnya itu udah beda Bu. Jadi jangan dikit-dikit curhat sama mama, curhat sama ibu. Dan kalau memang kita lagi ini jadi tampakan ke orang tua gitu loh. Aku nggak cerita sih Pak Ustadz, aku bingung kenapa mamaku tahu. Coba ibu 3 hari ini gimana? Ya aku cuma nangis aja 3 hari 3 malam di kamar. Ya itu, mama ibu tahu gara-gara itu. Jadi jangan ditampakkan ke orang tua. Seneng aja deh, orang tua udah seneng gitu loh. Walaupun belakangnya beban hidupnya banyak, tapi itu aja udah, jangan cerita-cerita. Karena kalau udah masuk ke orang tua kepikirannya repot gitu loh. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah kelanjur gini, bisa nggak ngajak orang tua ngaji? Karena yang bisa ngobatin amarah itu ilmu Bu, ilmu tuh. Kalau nggak bisa ya PR ibu dia nasihatin. Jadi ibu jangan bilang nggak apa-apa kok Ma, nggak apa-apa Ma, aku baik-baik aja. Jangan, ibu cerita, Ma ini nih untung nih buat kita nih Ma. Kenapa? Karena kalau kita dizalimi itu, aku tuh baru ngaji, katanya tuh orang transfer pahalanya buat kita Ma, gitu loh. Mama mau dapat transferan berapa? 20 juta, 30 juta. Nah ini bagus tuh Ma, ini enak gitu. Iya ya, ternyata untung ya, untung Ma, gitu loh. Ini pokoknya tenang aja. Gitu, jadi harus netralisir gitu loh ibu.
Jelas ya ibu-ibu ya. Allah ta'ala alam. Mungkin itu. Terus doain tuh orang tua biar reda. Doain orang tua reda ya. Terus ibu jangan ngomporin gitu loh. Jangan ngomporin orang tua. Jangan ngompor. Ustadz, kalau hari ini jengkel kepada seseorang, tapi orangnya nggak tahu bagaimana cara berobatnya. Contoh marah kepada pemimpin karena semua barang-barang naik, zalim kepada rakyat. Kok jari jempol kaki bu, gimana sih ibu-ibu nih? Ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini berarti artinya kalau kita sebel sama orang, orangnya nggak tahu gimana solusinya bu. Memang semua ketidaknyamanan pada diri ini bu, akar masalahnya ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kan Allah bilang dalam surat Asy-Syura 30, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa tuh. Berarti solusinya apa? Istighfar, taubat gitu ibu-ibu lah. Dan jangan punya mental cari kambing hitam. Susah bu, apalagi nyarinya di Kampung Ambon, susah. Sekarang agak enak, mau Idul Adha gampang cari kambing hitam. Tapi kalau setelah Idul Adha capek lagi kita bu. Jadi udah deh, nggak usah cari kambing hitam lah. Coba evaluasi diri kita, evaluasi diri kita lah. Ingat, orang yang zalim sama kita itu hidupnya nggak akan bahagia. Terus dia akan bayar tuh, bayar. Nggak usah khawatir, ibu nggak akan dirugikan. Dia akan bayar. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Saya rasa cukup karena pertanyaan-pertanyaan yang lain berkaitan dengan materi berikutnya. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan ke seri berikutnya pekan depan insyaallah ta'ala, jika Allah mudahkan. Dan yang sedikit ini tolong diamalin ibu-ibu ya. Dan ingat, ini harga mati kita harus tahu tentang surat Al-Fatihah. Karena tadi apa bu keutamanya bu? Yang pertama, ibu-ibu udah pada mau pulang aja, katanya siap jam 5:30. Ini udah gak konsen. Yang pertama apa? Bukan Al-Fatihah. Sombong, aduh. Yang pertama surat yang paling dekat, paling akrab sama kita. Jadi aib kalau kita nggak kenal tentang dia. 17 kali minimal kita ketemu. Salat kita nggak sah tanpa baca surat ini. Yang kedua, surat terbaik di dalam Al-Quran. Ya paling nggak surat terbaiknya ibu kuasai lah. Kalau ibu belum bisa kuasai semua surat. Yang ketiga bu, cahaya. Kalau nggak hidup ibu masalah bu. Cahaya. Ya, nah sekarang ibu boleh pulang, tapi baca doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.